Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelompok 72. Di sini kami akan membahas tentang isu penting membangun bangsa dengan integritas, menghidupkan Pancasila, menegakkan hak asasi manusia, dan melawan korupsi. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Budi Sultoni selaku moderator. Saya Bayu Permadi. Saya bertindak sebagai ketua dan pewawancara. Saya Chandra Purnama, saya sebagai sekretaris 1. Saya Aulia Ajeng Nurpadila sebagai sekretaris 2. Saya Dani Hamdan Sugiri sebagai pewawancara. Irfan, ini saya sebagai pewawancara. Nama saya Dede Hedi Supriyadi sebagai kameramen. Saya Cahya Komara, saya sebagai kameramen. Saya Dede Apan sebagai editing. Saya Dadang Andani, di sini saya sebagai editor. Nama saya Siti Aisyah, saya di sini sebagai editor 1. Langsung kita mulai. Saat ini generasi muda memegang peran kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Menghidupkan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar slogan. Ini adalah panggilan untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Menghormati hak asasi sesama adalah bentuk nyata dan keberadaban. Dan melawan korupsi adalah bentuk keberanian untuk menegakkan kebenaran. Nih, saatnya kita bergerak bersama menghidupkan Pancasila, menegakkan HAM, dan melawan korupsi bukan hanya kewajiban, tetapi adalah bentuk cinta kita kepada Indonesia. Bersama, mari wujudkan bangsa yang berintegritas. Marilah kita mulai diskusi ini dengan mendalami pandangan dari para narasumber. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Dani Hamdan Sugiri, mahasiswa Bakti Kencana. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi ini. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era modern? Terima kasih Pak Dani pertanyaannya. Menurut saya, generasi muda menerapkan nilai Pancasila harus dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya dengan jujur saat mengerjakan ujian atau dalam hal-hal apapun mungkin gitu. Langkah-langkah yang Ibu sebutkan sangat inspiratif. Namun pada prakteknya pasti ada tantangan yang dihadapi. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? Tantangannya itu yang pasti dari lingkungan sekitar mungkin ya, bersama orang-orang di sekitar anak-anak muda tersebut, bersama pendidikan-pendidikan dasar dari yang anak-anak itu dapatkan. Baik Bu, media sosial memang seperti pedang bermata, dan apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan tersebut mungkin bisa diatasi dengan pembiasaan hal-hal baik di lingkungan mungkin ya Pak, terus dengan peningkatan ilmu pengetahuan pendidikan tentang Pancasila itu. Terima kasih Bu. Dengan langkah-langkah ini saya yakin generasi muda bisa menjadi teladan dalam mengambil nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kabarnya kamu? Alhamdulillah sehat Kang. Terima kasih kamu sudah memberikan waktu pada acara podcast pagi. Iya, insya Allah kita akan membahas tentang masalah HAM di dunia pendidikan. Ya. Kamu boleh perkenalkan diri. Kamu? Nama saya Mulyana, saya asal dari Wanaraja. Kebetulan saya mengajar di salah satu universitas di Garut ya, dan mengajar di bidang kesehatan. Jadi hari ini mungkin aktif kerjanya di
Ya, untuk aktif kerja, saya bekerja di salah satu instansi pemerintah di Puskesmas Jerawat, Kabupaten Garut. di Kabupaten Garut. Terima kasih Pak Mul atas waktunya. Sama-sama. Jadi gini Pak Mul, terkait HAM di dunia pendidikan, bagaimana menurut Pak Mul cara yang efektif untuk menanamkan kesadaran tentang HAM, terutama di lingkungan pendidikan? Sebetulnya mengenai HAM di lingkungan pendidikan itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena mahasiswa itu berposisi mereka dari berbagai macam apa namanya tingkatan dan dari berbagai macam suku yang berbeda, kemudian dari berbagai macam agama yang berbeda juga. Nah, oleh karena itu HAM sangat dibutuhkan sekali di dalam dunia pendidikan, karena jangan sampai nanti ketika mahasiswa berada di lingkungan kampus itu mereka merasa terasingkan dan dibeda-bedakan. Tapi HAM-nya itu dikarenakan ada HAM, maka mereka harus disamaratakan di dalam dunia pendidikan agar supaya terciptanya harmonisasi antara sesama mahasiswa, terus kemudian mahasiswa dengan kampus, dan tentunya mahasiswa dengan para dosen. Ya, betul. Terus apakah tentang HAM ini Pak Mul, apakah peran media sosial dan peran media sosial itu mendukung juga untuk kesadaran HAM di kalangan generasi muda ini? Nah, peran media sosial tentunya sangat berperan di dalam menyadarkan kepada mahasiswa. Karena kenapa? Tentunya mahasiswa harus belajar menggunakan media sosial itu dengan belajar tentang HAM. Media promosi juga, betul. Salah satunya media promosi juga mengenai HAM ini, karena mahasiswa tentunya beragam, terus kemudian mahasiswa itu pemikirannya akan berkembang. Nah, tetapi tentunya mereka juga harus dibatasi dengan HAM gitu, agar supaya tidak terjadi permasalahan di antara sesama mahasiswa. Pesan Anda kamu sebagai tenaga pendidik untuk generasi muda saat ini dalam menegakkan HAM dan menjaga integritas bangsa, silakan. Kalau menurut saya sebagai tenaga pendidik, bahwa kita memang harus selalu melindungi HAM, khususnya terhadap mahasiswa. Karena mahasiswa tentunya seperti apa yang tadi utarakan tadi, bahwa mahasiswa itu dari berbagai macam karakteristik, dari berbagai macam wilayah yang tentunya mereka itu sangat berbeda dalam karakteristik dan sifatnya. Nah, kita sebagai tenaga pengajar tentunya harus bisa mendalami bagaimana ini karakteristik semua mahasiswa yang kita ajari itu seperti itu. Baik Pak Mul, terima kasih atas waktu yang diberikan Siap. Podcast hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman mahasiswa yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Untuk pagi ini itu saja Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, mahasiswa S1 Keperawatan Bakti Kencana. Mohon izin pada sore kali ini saya mewawancari Ibu ya Bu ya, untuk mengenai topik atau tema yaitu isu korupsi di negara kita. Kemudian pertanyaannya, menurut Ibu kenapa korupsi di negara kita itu susah diberantas? Baik, korupsi di negara kita sulit diberantas itu karena ada beberapa hal ya. Di antaranya karena korupsi sudah menjadi budaya di masyarakat kita yang sudah dianggap normal. Kemudian yang keduanya itu karena lemahnya penegakan hukum di negara kita. Dan yang ketiganya itu karena masyarakat cenderung tidak melaporkan adanya kasus-kasus korupsi di sekitarnya. Baik Ibu, kemudian selanjutnya jika kita ingin memberantas korupsi Bu ya, tentu peran generasi muda itu sangatlah penting. Menurut Ibu,
peran generasi muda itu seperti apa cara memberantas korupsi di negara kita? Generasi muda ini memiliki peran yang sangat besar ya sebagai agen perubahan. Mereka bisa memulai dari hal-hal yang kecil seperti misalnya tidak mencontek ketika melakukan ujian, kemudian tidak menyalahgunakan kekuasaan ketika berada di organisasi, dan mereka aktif dalam melaporkan adanya kasus-kasus korupsi di lingkungan sekitar mereka. Baik, kemudian apa langkah konkret menurut Ibu yang bisa dilakukan untuk menanamkan kesadaran anti korupsi khususnya di lingkungan generasi muda? Menanamkan anti korupsi itu bisa ditanamkan melalui pendidikan karakter ya, misalnya dengan memasukkan materi tentang integritas anti korupsi baik di sekolah misalnya ataupun di kampus dalam kurikulum, kemudian mengadakan simulasi atau tidak lomba-lomba tentang bahaya korupsi gitu ya. Kemudian harus juga didukung oleh teladan yang diberikan oleh guru-gurunya ataupun oleh dosen-dosennya tersebut. Mungkin seperti itu. Oh, baik Bu, terima kasih atas penjelasan atau mungkin pemahaman Ibu terkait korupsi. Semoga generasi muda bisa semakin sadar dan aktif dalam melawan korupsi di masa depan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pandangannya. Integritas bangsa dimulai dari diri kita. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila, penghormatan HAM, dan semangat melawan korupsi sebagai bagian dari kehidupan kita. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berintegritas. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.